Yang nembak ya musuhnya dia. Saya cari tahu masalah itu ya, kenapa Umar bin Hafid kok, kenapa dia jadi dikawal, terus dia nggak berani keluar-keluar. Dia kalau keluar sembarangan mati katanya, karena dia banyak musuh. Banyak musuhnya, Gus. Jujur aja. Ke tempat apa, ah, belakang masjid, sudah mati di situ. Mulai dari itu nggak Menembak keluar siapa? lagi, Gus. Yang nembak ya musuhnya dia. Saya cari tahu masalah itu ya, kenapa Umar bin Hafid kok, kenapa dia jadi dikawal, terus dia nggak berani keluar-keluar. Dia kalau keluar sembarangan mati katanya, karena dia banyak musuh. Banyak musuhnya, Gus. Jujur aja ya, itu ada Katanya nggak kabar. mati, Gus. Katanya nggak mempan mati. Mana ada orang rudal aja masih jauh tempat dia udah kabur, mah apanya nggak kebal mati. Ini Kemaudi. Ada tuan muda. Coba belajar ke Kalsel cara menghormati para habaib mas. Kalau tidak senang, setidaknya tidak menjelekkan. Itu Kemaudi, Kalsel Jok. Ketawa Maudi. Ayo kita ketawa. Kan kita orang Kalimantan Selatan ini. Lanjut cerita Tarim seru nih cerita Tarim ini. Terus lagi teman-teman ya, seperti ya saya itu kan suka yang aneh-aneh ya, datang ke Aden dari tahu tentang hujan susu juga. Ternyata di Aden itu teman-teman nggak ada sama sekali hujan susu. Yang ada? Yang ada hujan susu asli. Susu asli yang ada. Susu kambingnya pakai mogodam. Senangnya Gus Hasan hujan susu mah. Yang anehnya ya, yang anehnya itu Gus, dibilang di Tarim itu wali semua. Saya itu kan nginap di penginapan kan di Tarim itu, di Imaroh lah, bukan hotel, tidak pantas lah dibilang hotel. Kayak homestay lah. Itu pun AC-nya nggak ada itu karena mati listrik. Lost man Ini kali kita lost man. lagi turun sholat, Allahu Akbar, kita turun sholat kan. Orang lagi main ini, Gus, main gaplek itu. Main gaplek itu loh, Gus. Habis itu dalam hati saya, katanya ini di sini wali semua, orang ajan saja masih main gaplek. Gimana ini? Pulang dari masjid, orang masih main gaplek. Di Indonesia sudah ada gaplek itu. Dia main kartu, main gaplek itu. Iya. Makanya saya bilang, Kartu domino gaple. enggak, yang ada tulisan-tulisan Cinanya itu loh, Kang. Ya, paham. Paham. Makanya anak bilang, Itu hobi Gimana saya wali? itu. gimana wali-wali ini kayak gini ceritanya? Orang sudah Allahu Akbar tapi masih main gaplek lagi. Wali Sampai aku ini teman-teman, sampai aku terheran-heran. Ada kok wali kayak gini segitu. Nah. Makanya Wali itu gaplek katanya. Wali Iya. gaplek. masih main teman-teman. Itu tempat main gapleknya itu dari pondoknya Umar itu mungkin sekitar setengah kiloan lah, dekat dengan Darul Mustafa. Padahal saya bilang ini dari sisi mana walinya kalau begini manusianya. Serius. Ya Allah, ya Allah. Saya tanya tukang tambal ban kan. Saya bilang anta wali, saya gituin. Anta wali Allah, saya gituin. Irja. Dan usir sama dia. Dikira ngeledek. Sama nasa palsu. Dikira ngeledek. Dia gini sama saya. Anta majnun. Irja. Ruh, jalan. Diusir sama dia teman-teman. Habis itu saya Kang Bandi tanya, anta wali. Saya berpikir gini teman-teman, gimana ini yang cerita di Indonesia ini katanya tambal ban semua wali. Saya masuk tanya bilang wali Allah, malah saya diusir. Wali macam apa ini?
Ajan dia masih tambang, dia nggak mau peduli. Kang Nasab kan dari Yaman nih ya, berarti pulang dari Yaman masuk ke Indonesia jadi wali dong kalau gitu. Ya saya wali, buat wali Wali murid. wali istri, Wali murid. wali murid. Iya, wali murid benar. Bukan Pansehon sudah. Iya, makanya dari itu terus saya datang ke ini teman-teman. Saya datang ke kuburannya eh, Abu Bakar bin Salim. Saya kan pengen cari tahu kan, kalau memang saya mau cari tahu ada nggak tulisan Sayyid atau Habib ini kuburan-kuburannya leluhurnya Mbak Alawi. Ternyata itu nggak ada teman-teman. Misalnya Abdullah, ya Abdullah gitu aja. Kalau yang berilmu dipanggil Syekh Abdullah atau Syekh ini atau Syekh ini. Kalau yang nggak berilmu ya tetap nama biasanya dipakai sampai puncaknya Nggak ada Habibnya gitu. puncaknya ke Abu Bakar bin Salim. Saya masuk ke dalam kuburannya, saya syuting. Kok nggak ada Sayyid, nggak ada Habibnya, ini gimana sih kuburan kan? Kenapa di Indonesia kok palsu? Benarnya semua Habib Sayyid ditulis. Saya bilang, saya pakai bahasa NTT saya waktu itu saya gini. Betul, bos, sonde. Beda. Saya pakai logo NTT waktu itu mas. Saya ngomong gini mas. Betul kok sonde wali atau kermana ini? Aduh, biar mati sebetulnya. Aduh Gusti. Nanya ke orang TKW, dia bilang, padahal Gus Hasan, teman-teman yang lama terhadap Nasab ini, setiap hari mereka nonton sama saya. Jangankan TKW, yang lagi pegang AK malahan ya Gus ya. AK-47 saya tanya. Iya, Lagi iya, iya, parah loh. iya. Dia nggak kenal sama Fakih Muqaddam, kenalnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Masa orang Tarim nggak kenal sama Fakih Muqaddam, kenalnya malah Syekh Abdul Qadir Jilani. Itu yang namanya terkenal. Missing. Berarti ngedabrus semua yang ada di Indonesia nih. Dabrus teman. Saya bilang sama teman-teman ya. Saya bilang sama teman-teman ya tentang Tarim itu apa ya? Jangankan tempatnya Umar bin Hafid ya. Orang sekitar di Tarim sendiri, ulama-ulama Syafi'iyah yang mengajar fikih-fikih Syafi'iyah di masjid-masjid Tarim, itu setiap hari itu mereka saling hantam-menghantam. Kalau ente nggak percaya sama saya, tanya, suruh naik santri Tarim di sini. Suruh dia bersumpah mubahala sama saya. Mampus. Padahal Yo. corong toanya dia, toa masjid itu dekat dengan toanya pondoknya Umar bin Hafid. Mereka saling hantam. Iya. Mereka tidak setuju dengan pendapat Umar bin Hafid, adanya pasir lah, adanya inilah. Ini lucu di Tarim itu teman-teman, nggak tahu saya dari mana mereka ambil asar, ambil bukti, burhan, dari mana mereka ada namanya kuburan Hud, kuburan Nabi Handola lah. Iya itu. Bingung. Nabi Handola. Yang lucunya lagi itu kuburan itu dibikin pakai semen kasih panjang gitu, disusun batu. Saya bingung dari mana ini kuburan ini. Aneh-aneh loh teman-teman. Anu ya, karakternya memang pemalas ya. Karakter pemalas, tidak mau kerja tapi mau mendapatkan uang kali ya. Sehingga jalan cepatnya ya itu mungkin ya. Ini yang lebih parah ya. Yang Jadi lebih parah ATM. itu buat orang-orang tua mungkin yang pengen berangkatkan ke Tarim anak-anaknya ke Darul Mustafa ya. Saya itu di saat itu ketemu teman-teman yang keluar dari Darul Mustafa, dikeluarin lah, mereka pindah ke markis lain. Ceritalah sama saya, mereka cerita ini Gus, kata dia gini, kami di sana itu Mas, setiap tahun itu bayar $1.000 katanya. Buat apa perpanjangan ikoma? Hah? Kenapa bisa begitu saya gituin?
Padahal dari pemerintah Yaman itu sendiri perpanjangan Iqomah itu khusus Hadramaut itu $150. Itu paling mahal. Nah, itu ditarik $1.000. Terus katanya kalau sampai melanggar di markis itu kita disuruh bayar $30, $20. Saya bilang dalam hati saya gini, ini berarti pondok ini diciptakan untuk bisnis doang kan? Jadinya untuk memeras uangnya santri-santri yang belajar di sana. Benar. Kan jadinya gitu. Terus lagi berangkat ke Tarim, travel-travel yang memberangkatkan ke Tarim itu bukan, padahal kita berangkat ke Tarim itu teman-teman cuma 23 juta. Tapi orang yang memberangkatkan ke Tarim yang buka-buka jasa itu sampai 80 juta, ada yang 70 juta. Saya berpikir ini buat apa mereka bisnis begini gitu loh. Sebelum adanya nasab ini gila loh bisnis teman-teman masalah Tarim itu kalau mau tahu. Iya. Makanya dari itu teman-teman sudahlah. Anda juga nggak ada dapat untung dengan Mbak Alawi, nggak ada untung, buntung iya. Ya. Syekh. Semuanya Gus, gitu dulu Gus, ada acara Gus bentar Gus. Iya. Sama Iya, nanti iya, ada siap, waktu siap. lagi ya. Oke. Siap. Semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya kalau saya dengar, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. makanya kalau saya dengerin teman-teman di Indonesia itu ya, kalau saya lihat teman-teman si tanah air itu, kalau lihat Mbak Alawi cium apa, ya Allah di Yaman itu nggak ada begitu teman-teman. Orang Habib-Habib ini longgang-langgir beli sayur sendiri, beli ikan sendiri di pasar. Gak ada orang sambut cium apa. Ya Allah. Serius Gus. Kan kalau nggak percaya sama saya Gus, beli no tiket ziarah ke sana ke Tarim. Sampai ada nanti Habib pakai sorban, Habib dari Darul Mustafa pengajarnya, pakai sorban naik motor ini motor keluaran dari India, semua di Iya, sana itu 70 sama itu. naik Bos. Bukan motor di Yaman itu semua motor dari India yang kalau digas Anu itu kasih apa turun namanya? dia malah mati, kalau digas pelan dia larinya stabil. Kalau nggak percaya ke sana lah. Saya lihat Habib-Habib itu ya datang beli sayur, beli ikan di pasar. Saya bilang, wali bagaimana ini wali? Ini kenapa di Indonesia kok kayak dipertuhankan sekali? Ada tukang masak. Ini Selopot. teman-teman, Ini- ini ada yang baru naik ini nasabnya. Ini ada yang baru naik nih nama akunnya Asegaf ini. Silakan Bang Asegaf. Silakan, ada Habib di sini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi Nasab palsu. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam, Habibana. Ya Habibana Asgar. Monggo Beb. Begini Bang, Tafadhol. saya mau tanya ini Bang ya. Kenapa sih di Indonesia itu pada pecah kayak gitu? Aduh, pecah narasi. Gimana? Mute dulu teman-teman. Kok kayaknya pada itu ya, pada sebel banget sama Habib itu. Kenapa sih aslinya? Baik. Pertanyaan Begini. Bang. Ya. Begini teman-teman, begini Bang Asegaf ya. Sebenarnya kita itu tidak ada kebencian kepada entitas Ba'alawi. Cuman ketika kita itu menelusuri tentang kajian Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, ternyata kajian Kiai Imad itu merujuk kepada kitab As-Suyuful Mujliyah
di mana kitab As-Suyuful Mujliyah itu adalah keputusan daripada Naqabatul Ashraf At-Talibin fi Alamil Islami. Dan di dalam kitab itu sumber referensinya jelas dari beberapa kitab-kitab nasab yang bisa kita konfirmasi, bisa kita klarifikasi keberadaannya dan kebenarannya. Lalu kemudian kita menelusuri tentang sumber referensi utama dari Ba'alawi, yaitu Al-Burqa Al-Musiqah. Kan berdasarkan syarahnya Ratib Al-Haddad itu yang bernama kitab Tathbitul Fuad, sumber rujukan utamanya itu kan Al-Burqa Al-Musiqah yang ditulis oleh Habib Ali bin Abu Bakar Asyakran. Di situ kita baca kitab itu, kok banyak cerita-cerita khurafat di situ itu. Didukung lagi dari kitab-kitab yang lain seperti Jauharus Syafaf, Syarhul Ainiyah dan lain sebagainya. Dan ternyata apa yang dinarasikan oleh para habaib di panggung-panggung itu memang sumbernya ada dari kitab itu. Termasuk apa yang disampaikan oleh Habib Bahar yang kemudian diterjemahkan dengan beliau itu yang dikutip dari kitabnya Habib Zain bin Ibrahim bin Semit. Ya, di mana dia itu mengutip pernyataan daripada Syekh Abul Hasan As-Sindi. Maaf Gus, sehingga potong sebentar Gus. Teman-teman, tap layar biar kuat roomnya teman-teman. Ya. Sehingga kita itu membantah narasi-narasi itu berdasarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menyatakan tidak semua kejadian-kejadian itu bisa dianggap sebagai karomah. Kenapa? Karena begini. Jumhur ulama min ahli sunnah wal jamaah itu bersepakat memberikan syarat terhadap suatu kejadian untuk bisa dikatakan sebagai karomah. Bagaimana takbirnya? Yushtaratu lil karamati alla tukhalifan nususul qur'aniyah wal ahaditsan nabawiyah as-sahihah. Syarat untuk bisa dikatakan kejadian tersebut sebagai karomah tidak boleh bertentangan dengan nas-nas Quran yang sahih dan hadis-hadisnya Nabi yang sahih. Itu syaratnya. Nah, kemudian definisi daripada karomah itu sendiri, karomah itu adalah amrun kharikun lil adah, yaitu perkara yang di luar batas kemampuan manusia pada umumnya, yang Allah tampakkan pada pribadi seorang wali, yang tujuannya adalah untuk menguatkan syariatnya baginda Nabi Muhammad SAW, bukan untuk melebihinya, bukan untuk mengunggulinya, tapi untuk menguatkan. Nah, berbanding terbalik dengan mukjizat. Kalau mukjizat itu sama definisinya, cuman maksud dan tujuannya adalah untuk melemahkan argumentasi orang-orang yang ingkar kepada risalah kenabian itu. Nah, adapun khurafat itu adalah mitos sejarah. Namanya mitos sejarah itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah dan kecenderungannya bertentangan dengan kaedah-kaedah keilmuan, baik secara syar'i maupun akidah. Itu khurafat, gitu loh. Nah, sehingga ketika kita menyampaikan itu, ya mereka ini kecenderungannya, itu menghina kita. Padahal kita mengajak mereka untuk berdiskusi ilmiah gitu loh. Tapi mereka tidak mau berdiskusi dengan kita secara ilmiah, tapi mereka malah menyerang personal kita. Seperti contoh ya, saya ini salah satu orang yang sering di framing. Ya, saya sering di framing itu menggelapkan uang. Terus menipu TKW dan mengajak TKW itu untuk video video call di kamar mandi katanya gitu. Kemudian ya macam-macam lah. Terus saya itu katanya namanya bukan Hasan tapi namanya Jauhari. Saya ini bukan orang Madura tapi keturunan Cina mu'alaf. Terus yang baru-baru ini santer itu saya dituduh katanya saya mengaku-ngaku sebagai Trah Sidogiri dan juga saya mengaku-ngaku sebagai santrinya alumni Sidogiri. Padahal saya tidak pernah mengaku seperti itu. Nah itu, Bib.
Nah, kemudian untuk apa namanya, kenapa orang-orang itu kok membenci, terkesan ya, bukan membenci, terkesan membenci para habaib atau Yaman gitu kan. Sebenarnya begini, Bib. Kalau pribadi kami di sini itu kami tidak pernah menarasikan kebencian kepada mereka. Yang kami bicarakan ini semuanya ada faktanya, ada realitanya. Akan tetapi kita tidak bisa menjaga lisan dan tulisan semua orang, Bib, gitu loh. Ya kan? Yang perlu kita jaga itu adalah lisan dan tulisan kita sendiri. Karena masing-masing orang itu kan namanya di TikTok ya, itu kan kita tidak bisa menghalau semua orang, itu nggak bisa. Kalau di room saya ini, sampean silakan perhatikan room saya dari dulu sampai sekarang. Baik di video-videonya, kami tidak menerima framing, penggiringan opini, fitnah, caci maki di room saya. Siapapun itu, mau dari kalangan pro Ba'alawi ataupun pro Keimat, saya turunkan, saya blokir. Gitu. Karena saya di sini maunya istifadah. Istifadah itu bagaimana? Ya saling bertukar wawasan pengetahuan gitu. Itu jawaban saya, Bib. Mungkin teman-teman ada yang mau jawab juga, silakan. Saya jawab ya. Karena ini tadi saya yang bicara, beliau mungkin tersinggung. Gini, Bib. Kalau jenengan bilang kenapa benci dengan Ba'alawi atau Habib, Maaf. saya sampaikan Ini. Ntar dulu. Saya sampaikan sama tegaskan sampean. dulu ya, saya ngomong dulu ya. Sebentar dulu, Nusa perlu. Sebentar ya. Silakan, Bib. Saya ngomong dulu ya. G. Saya bukan dari Ba'alawi. Itu yang perlu digarisbawahi ya. Saya juga bukan dari Yaman. Saya itu netral gitu loh bahasanya. Tapi nama sampean Asia Gavi itu, Kalau makanya dibilang orang panggilnya hostnya Habib. seperti itu. Iya, kalau nama saya emang iya. Tapi kan bukan dari Tarim atau Yaman. Ya. Yang perlu digarisbawahi, saya bukan dari Tarim maupun Yaman. Kalau nama saya emang iya. Yang tadi dikatakan hostnya itu kan katanya fakta sesuai data. Pertanyaannya gini, kenapa waktu mengklarifikasi di Bogor itu terkait masalah nasab, kenapa Imaduddin nggak datang gitu loh, malah yang datang itu bocah-bocahnya. Kapan? Di Bogor mana? Di Bogor mana? Di Bogor mana itu? Di Bogor. Loh, gini. Kita ceritanya di pelaku Bogor semua ya. di sini, Kayaknya Bib. kalau nggak salah. Sebentar teman-teman Biar ya. host, biar Jangan host aja. ini ya. Yang di Laladon Bogor ya. Kalau bicara Bogor nih berarti Laladon Bogor ya. Itu berangkat dari ya pernyataan Kiai Syarif Rahmat di TV One, di mana dia mengatakan bahwasanya Novel Bamukmin, saya siap bertanggung jawab untuk menghadirkan Kiai Imad dan Kiai Abbas dan juga teman-teman yang lain yang aktif berbicara tentang masalah polemik nasab. Tapi kamu juga harus bertanggung jawab untuk mendatangkan Habib Lutfi, Habib Taufik, dan Habib Rizik. Nah, narasi itu didengar oleh Kiai Salim Laladon di Bogor. Ya. Lalu, apa jawaban dari Habib Rizik, Habib Taufik, dan Habib Lutfi? Jadi jangan mengatakan Kiai Imad nggak datang. Bahkan saya sendiri oleh Kiai Salim, ya, itu bisa diklarifikasi. Kiai Salim minta, Gus tolong dampingin Kiai Imad. Saya siap Kiai, dia bilang gitu. Fakta dan realitanya itu yang tidak datang itu mereka, bukan kami loh. Bukan kami, kalau yang di Bogor ya, kalau yang di Bogor. Nah, kalau panjenengan bicara yang di Banten ya, kalau panjenengan bicara yang di Banten ya, begini, yang di Banten itu kita bisa lihat videonya itu, di mana panitianya Ustadz Imam Ibrahim itu
menyampaikan klarifikasinya, di mana dia telah datang ke kantor Robito Alawiyah untuk mengundang Ba'alawi, ya, yang ahli nasab di Robito Alawiyah untuk datang ke Banten berdebat dengan Kiai Imad tentang keabsahan nasab Ba'alawi. Apa jawabannya? Mereka tidak bersedia datang dan mereka juga tidak bersedia untuk mengirimkan delegasi perwakilannya. Lalu datanglah ke Kiai Imad, panitia itu mengundang Kiai Imad. Kiai Imad bilang, asalkan Robitoh mau datang, saya siap datang. Nah, karena Robitohnya nggak datang, maka Kiai Imad nggak datang. Tapi Kiai Imad lebih profesional menurut kacamata saya. Kenapa? Karena Kiai Imad walaupun tidak datang, sebab karena Robitohnya tidak mau datang, Kiai Imad tetap menghormati usaha ikhtiar daripada panitia dengan apa? Dengan mengirimkan delegasi perwakilannya. Gitu loh. Ya, itu yang di Banten. Jadi jangan bilang Kiai Imad gak datang. Kemudian yang ketiga itu di kantor Robito Alawiyah. Di kantor Robito Alawiyah itu, ya, sebelumnya setelah dari Bogor, setelah dari apa itu namanya, setelah dari Banten, itu Universitas Sunan Kalijogo di Jawa Tengah itu mengundang Kiai Imad dan Robitoh, tapi Robitohnya tidak mau datang. Tiba-tiba sebelum hari H undangan daripada Universitas Sunan Kalijogo itu, Robito tiba-tiba mengadakan acara mendahului daripada undangan yang sudah ditentukan tanggalnya oleh Universitas Sunan Kalijogo. Kenapa Kiai Imad gak datang? Karena Robito Alawiyah di situ posisinya bukan sebagai pendebat Kiai Imad, tapi sebagai fasilitator. Yang berdebat dengan Kiai Imad bukan Ba'alawinya, tapi Rumel Abbas, Wafi, Muhammad Nafis, yang sama sekali mereka bukan Ba'alawi, apalagi mewakili Ba'alawi. Gitu loh. Nah, sekarang pertanyaan saya, Robito Alawiyah itu kan punya Maktab Daimi. Divisi Maktab Daimi ini adalah lembaga yang melestarikan dan mencatat silsilah nasabnya keturunan Alwi bin Ubaidillah. Artinya mereka ini adalah banom daripada RA yang diisi oleh para ahli nasab dari kalangan Ba'alawi. Mana ahli nasabnya selama ini kok tidak pernah muncul? Yang muncul kenapa? Wafi, Idrus Romli, Rumel Abbas, Muhammad Nafis yang bukan Ba'alawi gitu loh. Itu kalau mau bicara secara fakta dan realita ya, jangan mengikuti framing gitu loh. Gus, seputaran Gus, Kang Asegaf cuma mau nanya, Anda tadi bilang bukan Ba'alawi, bukan dari Yaman. Dengan nama Asegaf, itu sebenarnya siapa? Siapa apanya, Pak? Enggak, saya cepat penegasan, karena setahu saya yang namanya Asegaf, itu kan sudah marga. Pak, dari Arab, Pak. Dari Arab, Pak. Kalau ada emang dari Arab namanya Asegaf? Ada. Nggak ada dong. Asegaf itu marga, Pak. Marga, setahu saya marga. Arab 21 itu kabilah marga di setahu Yaman. saya. Jadi Anda Habib. Enggak, saya luruskan sebentar ya. Gini loh. Ini Gini teman-teman ya, sebentar ya. begini. Arab saya itu ngomong dulu adalah ya. suku bangsa. Arab itu suku bangsa. Di mana suku bangsa Arab itu memiliki banyak kabilah. Di antara kabilahnya bangsa Arab itu ada bangsa Quraisy, ada bangsa non Quraisy seperti Al-Qatiri, Khazraj, Rum dan Bani lain Tamim. sebagainya gitu loh. Bani Tamim itu kabilah-kabilah Arab yang non Quraisy gitu loh. Itu. Nah, tidak ada satupun bangsa Arab itu yang menamakan dirinya dengan nama marganya, itu nggak ada, Pak. Kecuali Ba'alawi ya. Setuju. Kecuali Ba'alawi. Ya nggak punten mas, yang begitu-begitu kita udah lebih tahu lah.
Ya, itu kan pandangan Anda ya. Begini, saya kasih analogi gini. Bukan Habib, tapi dikasih nama Habib itu boleh nggak menurut Anda? Loh, bukan Habib dikasih nama Habib, bukan Habib ini apa maksudnya gitu loh. Contoh, Sekarang begini loh ya. Gini loh. Kalau gelar itu bukan marga, Pak. Yang kita bahas ini marga. Marga kok dijadikan nama. Kalau Habib itu gelar, Pak. Gelar itu bebas mau dijadikan nama. Bahkan ketika Nabi Muhammad itu baru diangkat menjadi Nabi dan Rasul, itu adalah Raja Syam. Raja Syam itu yang pertama kali beriman itu namanya Malik bin Habib. contoh, saya kasih contoh nih. Yang namanya Habib itu kan durian Nabi ya. Kata siapa? Nggak ada, Pak. Coba saya tanya ya sama sampean ya. Saya tanya sama sampean. Dalam kitab mana? Dalam kitab nasab mana? Zuriyah Nabi itu digelari dengan gelar Habib. Kitab nasab yang mana itu? Ini Coba sebutkan. saya bukan ahli nasab, jadi saya nggak bisa. Loh, saya tidak tanya Anda ahli nasab apa. Bukan, Pak. Kita bukan ahli fikih, tapi kita ngerti kitab-kitab fikih, Pak. Gitu loh. Kita bukan ahli nasab, tapi kita ngerti kitab-kitab nasab, Pak. Gitu loh. Gimana sih? Iya. Wah, ahli nasab itu gimana? Gini, Pak. Kita itu bukan ahli Al-Quran, tapi ya bisa baca Al-Quran gitu loh, Pak. Iya. Saya jelaskan.